Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pendengar sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini, ya, semoga semua diberikan kesehatan, panjang umur, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan yang banyak sehingga bisa terus istiqomah dalam thalabul ilmi dimanapun kita berada. Baik yang di rumah stay dan mendengar lewat YouTube, lewat Facebook, fanspage Rumaiso, YouTube channel Rumaiso TV yang sudah subscribe, terus yang berada di Instagram. Semoga semua nantinya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan jadi berkah bagi kita semuanya. Karena ingat, ilmu itu senantiasa bawa berkah. Ya, sekali lagi, ilmu itu senantiasa bawa berkah bagi kita semuanya. Jadi jangan lewatkan untuk berada dalam majelis ilmu walaupun dengan online saat ini kita tidak bertatap muka secara langsung. Ya, kita tidak bertatap muka secara langsung. Mudah-mudahan ini sudah dihitung sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sore ini kita lanjutkan. Setiap Kamis sore saya bahas dari kitab Riyadhus Shalihin sebenarnya. Namun kita akan kaji kembali dengan pembahasan karomah yang terkait dengan wanita yang mulia di masa silam, yaitu Maryam binti Imran, ibunda dari Aisyah radhiyallahu ibunda dari Isa Isa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam. Nah, di sini saya sebenarnya sudah nulis dan artikelnya itu ada di rumaiso.com. Ya, Anda bisa cek, nanti cari dengan kata kunci Maryam saja. Kemarin yang kita bahas adalah mengenai keluarga Imran, keluarga Imran atau Ali Imran, dan karomah Maryam dengan mendapatkan buah yang bukan pada musimnya. Yang kita belum bahas yang kedua ini, karomah Maryam dengan mendapatkan buah yang bukan pada musimnya. Yang kita sudah bahas adalah karomah dari Maryam bersama keluarganya. Nanti bisa dibuka ya. Saya baiknya taruh yang di ini, saya bisa kasih nih artikel Maryam. Ini karomah pertama ada dari keluarga Imran, terus artikel Maryam karomah kedua ada di sini tentang saat dia beribadah di tempatnya yang disebut mihrab. Di situ Maryam dikasih buah yang dimana buah ini tidak didapati pada musimnya, namun Maryam mendapatkan ketika itu karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Saking luar biasanya ya, ibunda dari Aisyah, ibunda dari Isa ya, alaihi salam, ibunda dari Nabi Isa alaihi salam. Sebentar, jadi yang di Facebook saya share dulu. Ini saya akan ulang keluarga Imran ya. Mempelajari keluarga Imran. Atau mengenal keluarga Imran. Karena ini keluarga yang luar biasa ini. Jadi bisa lihat di Facebook saya cantumkan di situ. Terus ada lagi karomah Maryam dengan mendapatkan buah yang bukan pada musimnya. Karomah Maryam. Luar biasa ya.
Ada 2 artikelnya saya baru cantumkan di Facebook. Anda bisa lihat di situ. Dan kita coba ulang lagi tentang keluarga Imran ini. Keluarga Imran, atau kita kenal dengan Ali Imran, ini kisahnya diantaranya dimuat di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ya, ingat ya kitabnya ya. Al-Bidayah wan Nihayah. Karya Imam Ibnu Katsir. Imran, saya akan ulang sekilas saja yang dari pekan lalu biar nyambung dengan kisah saat ini. Imran adalah ayah dari Maryam alaihi wassalam. Jadi para ulama masih nyebut seperti nabi begitu ya. Artinya doa alaihi wassalam itu semoga keselamatan untuk mereka berdua. Ibnu Katsir menyebut keluarga Imran ini sebagai keluarga yang thahir dan thayyib. Ingat ya, keluarga yang thahir dan thayyib. Thahir itu artinya suci, thayyib itu baik. Ini keluarga yang luar biasa. Keluarga orang soleh. Terus disebutkan nama Imran itu Imran bin Basham bin Mansha bin Hazkiyah. Dan kalau ditarik silsilah keturunannya, yang jelas dia Bani Israel, ditarik keturunannya itu sampai Nabi Sulaiman, ya, sampai Daud. Ya, tentang Daud dan Sulaiman insyaallah bagi yang biasa ikuti kajian saya via YouTube atau Instagram siang hari jam 11 sampai jam setengah 2 terpotong zuhur, ya, jam 11 jam 12.45. Nah itu kita bahas kisah Nabi. Kita sudah sampai pada terakhir tadi Nabi Musa dan Khidir. Nanti yang kita bahas besok insya Allah tentang Yusya dan Nabi Daud, ya, yang hari Jumat nanti Nabi Sulaiman. Ya, mudah-mudahan tuntas ya, punya harapan besar tuntas, dan saya sedang menyusun tulisannya untuk para nabi ini supaya ya dengan bahasa sederhana lah. Saya ingin ini jadi bahan cerita untuk dari orang tua untuk anak gitu. Ya, dapat manfaat dari cerita-cerita semacam ini. Imran adalah keturunan Sulaiman bin Daud. Ya, di sini para ulama yang disebutkan silsilahnya itu semua sepakat ini keturunan Sulaiman bin Daud. Yang jelas kalau Sulaiman bin Daud ditarik ke atas lagi keturunan ini masuk Bani Israel. Bani Israel di situ di atasnya Musa, terus di atasnya lagi itu yang jelas Bani Israel itu dari Nabi Yakub. Di atas Yakub itu Ishak, di atas Ishak itu Ibrahim. Sendiri adalah Hanna binti Fakuda bin Qabil. Yang ini ceritanya yang kemarin kita ceritakan, ibunya yang luar biasa ketika belum mendapatkan keturunan, usahanya, kerja kerasnya luar biasa. Dia, ibunya ini termasuk wanita ahli ibadah. Jadi ibunya itu wanita ahli ibadah. Jadi Maryam kita kenal wanita yang mulia, itu asalnya dari orang tua semacam ini, maka itulah yang namanya orang tua. Jika orang tua itu sifatnya baik seperti ini akan berpengaruh pada anaknya. Anaknya juga akan punya sifat semacam itu. Nah, Zakaria di situ di zamannya ibunya ini Hannah tadi, Zakaria ini seorang nabi. Zakaria adalah istri dari saudara perempuan Maryam yang bernama Asya. Inilah pendapat kebanyakan ulama. Pendapat lain mengatakan Asya ini adalah bibi. Itu saudara dari ibunya. Ya, saudara dari ibunya atau ini bibi dari Maryam. Istilah orang Arab itu kalau sebut bibi itu bisa jadi dari saudaranya bapak, saudaranya ibu. Kalau ini dari saudara ibunya. Berarti disebut kholah. Gitu. Nah, Maryam dengan ibunya ini yang diketahui dulu tentang ibunya, asalnya ibunda Maryam, ibu dari Maryam itu mandul, asalnya mandul. Suatu hari ia melihat seekor burung yang beri makan pada anak-anaknya. Lantas dia punya keinginan ini, kapan ya saya punya anak seperti itu juga ya? Sampai saat ini dia belum mendapati keturunan. Kapan ya saya punya anak seperti itu juga? Lantas dia bernazar. Ia pun bernazar sekiranya nanti ia hamil, ia akan menjadikan anaknya itu pelayan Baitul Maqdis. Para ulama mengatakan saat dia mohon seperti itu, ya, dan dia bernazar seperti itu,
maka saat itu juga dia langsung haid. Setelah itu suci, kemudian digauli suami, akhirnya ia pun mengandung Maryam. Ya. Ini maaf dari ya. Tadi saya sebut nabi itu bisa kita nyebut dengan nama, bisa nyebut dengan nabinya ya. Ya, tidak tercela dalam masalah ini, tidak masalah. Ini ada tadi yang protes saya hapus komentarnya karena netizen itu kadang komentar itu tanpa dasar ilmu, itu asal menurut perasaan dia saja gitu. Sampaikan sesuatu dengan hujah gitu, dengan dalil gitu ya. Menyebut seperti ini tidak masalah, di dalam kitab-kitab sejarah sebutkan kayak begitu nggak masalah. Tadi saya hapus komentarnya yang di Facebook, mohon maaf. Ya. Kemudian para ulama katakan saat itu juga darah haid Hannah itu keluar. Langsung dia hamil ya, lantas mengandung Maryam. Maka kata Ibnu Katsir, orang-orang dulu itu biasa bernazar agar anak mereka itu menjadi pelayan untuk Baitul Maqdis. Jadi memang dari dulu itu sudah punya tekad anak-anaknya ini bisa mengabdi pada Baitul Maqdis. Masya Allah, niat yang luar biasa. Nah, kemudian kisahnya disebutkan di Ali Imran. Nanti bisa lihat Ali Imran ayat 35 sampai 37. Saya pernah menyebutkan bahwasanya surat Ali Imran itu di antara kandungannya di awal-awal kata Imam Ibnu Katsir itu berisi rot, yaitu bantahan untuk orang-orang Nasrani yang mengangkat Isa itu sebagai Tuhan. Nah, itu dibahas dalam awal-awal surat Ali Imran. Kemudian saat lahir, ya, hamil, kemudian saat lahir diberikan nama langsung. Wa inni samaituha Maryam. Ketika itu disebutkan dalam ayat, aku namakan dia itu Maryam. Maka di sini jadi dalil boleh saat lahir langsung diberikan nama. Kemudian Maryam dan Isa, Maryam dan Nabi Isa alaihissalam itu punya keistimewaan tidak menangis keras saat lahir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau daripada setan yang terkutuk. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan hal ini dikabulkan pula sebagaimana nazar Maryam diterima. Dalam hadis disebutkan ketika anak lahir setan pasti menyentuhnya hingga keluar tangisan keras. Yang selamat dari hal ini hanyalah Maryam dan putranya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, bacalah jika kalian mau dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau daripada setan yang terkutuk. Nah, di situ menunjukkan Maryam dan putranya yang diangkat jadi seorang nabi yaitu Isa itu kemudian menjadi ya sesuatu yang memiliki suatu keistimewaan ketika lahirnya itu tidak menangis keras. Nah, lalu ketika Maryam itu lahir, ibu Maryam segera membungkusnya dengan kain lantas membawanya ke masjid dan menyerahkannya kepada ahli ibadah yang tinggal di sana. Langsung diserahkan. Maryam adalah putri dari imam mereka sekaligus pemilik tempat ibadah tersebut. Mereka pun bersilang pendapat berkaitan dengan diri Maryam. Yang terlihat Maryam diserahkan kepada mereka setelah disusui dan diasuh. Ya, jadi yang tepat ini masih berselisihan pendapat nih. Ada yang katakan setelah disusui dan diasuh baru kemudian dibawa ke tempat ibadah tadi. Nah, kemudian setelah Maryam diserahkan kepada mereka, mereka pun bersilang pendapat tentang siapa yang akan memeliharanya. Pada zaman itu Zakaria adalah nabi mereka. Zakaria hendak mengasuhnya sendiri karena istrinya adalah saudara perempuan Maryam yang tadi Asya, atau menurut pendapat yang lainnya itu bibinya. Kondisi pun mulai memanas dan mereka menginginkan agar dilakukan undian. Akhirnya nama Zakaria yang keluar sebagai pemenang terus.
Dalam ayat disebutkan wa kaffalaha Zakaria, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Ya. Dan Allah menyebutkan Zakaria itu sebagai pemeliharanya. Ini tadi yang tanya dan sempat protes di Facebook karena saya sebut Nabi dengan misalnya Zakaria saja. Di sini penyebutannya dengan Zakaria saja. Itu tidak masalah di sini. Namun memang kalau memanggil langsung, ingat ya, kalau memanggil langsung, ya, kalau maaf tadi terputus sebentar. Saya balik lagi. Jadi itu terjadi perselisihan, ya, terjadi perselisihan. Mereka ketika itu ingin mengasuh Maryam, ya. Maka keputusannya itu pada Zakaria, diundi-undi, kemudian Zakaria itu yang jadi pemelihara Maryam. Kemudian Zakaria memenangkan undian katanya sampai 3 kali. Ya sudahlah, sekarang Maryam di tangannya. Nah sekarang Maryam mulai ibadah di mihrab. Ya, Maryam itu mulai ibadah di mihrab. Disebutkan dalam Ali Imran ayat 37. Ya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadza. Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab. Mihrab itu tempat ibadah dulu. Mihrab yang dimaksud sini kata Syekh Salim bin Eid Al-Hilali di Bahjatul Nadhirin, beliau katakan mihrab yang dimaksud ini bukan mihrab yang ada saat ini tempat pengimaman, namun tempat ibadah dulu itu disebut dengan mihrab. Nah, setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisi Maryam. Masuk ada makanan lagi. Masuk ada makanan lagi. Masuk ada makanan lagi. Kemudian Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah." Ya, Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah." Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah tanpa hisab. Para pakar tafsir mengatakan, ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Zakaria menempatkan Maryam di tempat yang mulia yang terletak di dalam masjid. Tidak ada yang dapat menemuinya selain Zakaria saja. Para pakar tafsir katakan seperti itu. Maryam beribadah kepada Allah di tempat itu dan ia pun melakukan kewajibannya. Ia senantiasa melaksanakan ibadah siang ataupun malam hari. Maryam pun dijadikan permisalan oleh Bani Israel karena ibadahnya. Jadi kalau mau lihat wanita soleh, nah itu lihat Maryam tuh. Maka kadang kan di tempat kita kadang sebut seorang itu, oh itu Abu Bakar lewat nih, Abu Bakar lewat nih. Maksudnya dia kayak Abu Bakar gitu, sahabat yang mulia. Kalau ada orang disifati seperti itu, berarti ini orang-orang baik, disifatkan dengan orang baik gitu. Maka orang-orang Bani Israel dulu kalau mau merujuk pada wanita soleha, mereka selalu katakan, tuh lihat tuh Maryam. Ia dikenal memiliki kondisi yang mulia dan sifat yang baik. Ya. Ia dikenal memiliki kondisi yang mulia dan sifat yang baik. Ketika Nabi Zakaria masuk di tempat ibadahnya, tadi ya disebut mihrab. Ingat sekali lagi, mihrab itu tempat ibadah, bukan seperti zaman kita. Jadi kalau kita sebut untuk tempat pengimaman itu kita sebut mihrab. Imam di mana? Imam di mihrab situ. Nah, itu. Namun kalau dulu yang dimaksud adalah mihrab itu adalah tempat ibadah. Ia mendapati di sisi Maryam ketika masuk di mihrab, Zakaria dapati di sisi Maryam ada rezeki yang di luar dari kebiasaan. Ia dapati buah yang seharusnya ada di musim panas ternyata ada pada musim dingin. Kan sifat buah kan musiman kan? Sebaliknya, ia dapati buah yang seharusnya ada pada musim dingin ternyata ada pada musim panas. Maka Zakaria pun bertanya kepada Maryam, "Ya Maryamu, anna laki hadza?"
Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh ini? Ini kan buah yang harus ada di musim dingin, kok kamu dapati di musim panas ini? Ataupun sebaliknya. Maryam menjawab, qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Maryam tuh jawab. Ini jawaban dari wanita beriman nih kayak begini nih. Makanan itu dari sisi Allah. Lihat, dia sandarkan pada Allah. Kita kayak gitu, kok dapat nikmat tuh bagaimana itu? Dapat nikmat sandarkan pada yang beri, yang hakikat, yang paling memberi pertama gitu. Sama seperti kita punya ilmu, katakan alhamdulillah ini ilmu dari Allah. Jangan katakan, nah memang saya dari dulu memang pintar kayak gini kok. Memang makanan ini saya pantas dapat kok. Jangan katakan kayak gitu. Jawaban orang yang sombong. Kemudian Maryam jawab, innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Tadi ya, Maryam jawab tadi ya, makanan itu dari sisi Allah. Kemudian disebutkan, sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Nah, mulai saat itulah Zakaria sangat berharap ia memiliki anak dari keturunannya, meskipun ia telah tua. Ya. Jadi dia tahu Maryam itu seperti itu, masya Allah ini kalau ya, dia tahu Maryam seperti itu, dia harap Maryam ini punya keturunan nih. Ya, Zakaria sangat berharap ia memiliki anak dari keturunannya, meskipun ia telah tua. Jadi kan Hana lahir ya kan dengan bapaknya Imron. Kemudian punya Maryam. Nah, Maryam sudah ada, Zakaria kan belum punya keturunan nih dari saudara perempuan Maryam nih, Asya. Dari situ juga Zakaria harap, walaupun saya sudah tua seperti ini, wong ini saja mungkin. Mungkinnya gimana? Maryam itu kan dapat buah yang bukan pada waktunya kan? Maka kenapa Zakaria tidak bisa memiliki anak walaupun bukan pada waktunya karena sudah tua gitu. Itu jawaban Zakaria maksudnya. Mudah-mudahan paham ini ya. Kan Maryam itu dapati buah bukan pada waktunya. Buah musim dingin dia dapati musim panas. Karunia dari Allah. Buah musim panas dia dapati di musim dingin. Ketika dia berada di mihrab tempat ibadahnya tadi. Zakaria lihat kayak begini. Zakaria mengatakan, ya, saya pasti bisa seperti itu juga. Artinya, Maryam saja bisa mendapati sesuatu yang bukan pada musimnya. Saya juga pasti bisa mendapatkan anak. Ya. Saya juga pasti bisa mendapatkan anak walaupun saya sudah berusia tua semacam ini. Ya. Itu masuk Zakaria. Jadi mudah-mudahan jemaah paham di sini. Bagaimana logika berpikir Zakaria. Wong itu mungkin, kenapa saya nggak mungkin? Mungkin tidak umum kalau dia sudah sepuh, sudah tua, kemudian dapati keturunan gitu. Mungkin suatu yang nggak mungkin, suatu yang mustahil. Tapi kan Maryam bisa. Maka cara berpikir Zakaria seperti itu. Kemudian disebutkan dalam ayat, hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, ya Tuanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa. Sebagian ulama mengatakan, Zakaria itu berkata, doa Zakaria ini, kata sebagian ulama, ya man yarzuqu Maryam thamara fi ghairi awanihi habli waladan wa in kana fi ghairi awanihi. Ya Allah yang telah memberi buah pada Maryam, lihat kalimatnya ya. Yang telah memberi buah pada Maryam yang bukan pada waktunya, berikanlah rizki anak padaku walaupun bukan lagi pada waktunya karena sudah berusia tua. Ya, karena sudah berusia apa? Sudah berusia tua.
Sekarang bisa paham kan bagaimana jalan berpikirnya Nabi Zakaria. Maka dari dia lihat Maryam yang bagaimana dia itu rajin ibadah, terus dapati keadaan buah seperti itu. Dan ini karomah baginya ya. Ingat, namanya karomah itu sesuatu yang jadi di luar kebiasaan dimiliki para wali Allah. Nah, dia dimiliki para wali Allah. Sedangkan kalau mukjizat itu dari Nabi. Ada lagi sihir, nah itu dari wali setan. Saya pernah jelaskan ini sebelumnya. Kemudian Maryam ini menjadi wanita terpilih. Jadi tadi yang kita sudah jelaskan itu mukjizatnya. Maaf, itu karomahnya. Kemudian Maryam itu menjadi wanita terpilih. Disebutkan di dalam Ali Imran 42 sampai 51. Disebut wa isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ketika malaikat katakan pada Maryam, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu dan telah mensucikanmu dan telah memilihmu dari wanita-wanita yang ada di alam ini. Kemudian dikatakan lagi, ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, bersujudlah kepadanya, warka'i ruku'lah, bersama dengan orang-orang yang ruku'. Dzalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaika wa ma kunta ladaihim iz yulquna aklamahum ayyuhum yakfulu Maryama wa ma kunta ladaihim iz yahtasimun. Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad. Nah, berita gaib karena terjadi di masa silam, Nabi tidak lihat langsung. Padahal kamu tidak hadir berserta mereka ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang nanti akan mengasuh Maryam. Mungkin ada yang tanya tadi, kenapa kok punya keinginan mengasuh Maryam? Ya, siapa yang tidak ingin ngasuh wanita yang baik-baik, anak perempuan yang baik-baik dari keluarga yang luar biasa? Makanya coba lihat kisah Nabi SAW juga kan. Kenapa ketika itu sampai Halimah itu tidak mau melepas Nabi Muhammad SAW karena tahu ini istimewanya anak ini. Padahal ini belum diangkat jadi Nabi ini. Semua pingin itu memeliharanya. Karena kan nanti akan dikenang terus. Oh, dia dulu yang memeliharanya. Oh, Zakaria dulu yang memeliharanya gitu. Kan dikenang terus. Isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashiruki bi kalimatin minhu ismuhul Masih Isa bin Maryam. Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Dan dia berbicara dengan manusia dalam buayan dan ketika sudah dewasa dan dia adalah termasuk orang-orang yang soleh. Dan dia termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Maaf, tadi salah terjemahkan. Terus ayat 46. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Dan dia berbicara dengan manusia dalam buayan dan ketika sudah dewasa dan dia adalah termasuk orang-orang yang soleh. Nah, ini ceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam. Terus di ayat 47, qalat rabbi inni yakunu li waladu wa lam yamsasni basharu wa lam yamsasni bashar. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa innama yaqul lahu kun fayakun.
Di ayat 47 dikatakan, Maryam berkata, "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak? Bagaimana mungkin aku mempunyai anak? Padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun." Ingat ya kata Maryam ya, dia belum pernah disentuh laki-laki. Masya Allah, ini wanita kayak apa ini ya? Ini yang sulit kita temui saat ini. Kalau yang ada saat ini itu kalau dapat ya, laki-laki cakep, ganteng gitu, pasti pingin dekat dengan dia, pingin disentuh, pingin selfie bareng dia. Maryam walam yamsasni bashar. Ya. Tidak ada seorang pun yang laki-laki yang pernah menyentuhnya. Allah berfirman dengan perantaran Jibril, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Bila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup mengatakan kun. Mengatakan jadilah, maka jadi. Terus disebutkan lagi ayat selanjutnya, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wat taurata wal injil. Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Alkitab, mengajarkan kepadanya hikmah, mengajarkan kepadanya itu Taurat dan Injil. Wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum anni akhluqu lakum minat tini ka hay'ati tayri fanfukhu fihi fayakunu tayran bi isnillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhiyal mauta bi isnillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Di ayat 49 disebutkan, dan sebagai rasul kepada Bani Israel. Jadi Nabi Isa itu diutus kepada Bani Israel, yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sebuah tanda mujizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung. Kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung. Jadi sesuatu yang mati dengan izin Allah Nabi Isa hidupkan. Dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya. Dari lahir itu buta. Dan orang yang berpenyakit sopak. Dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu sungguh-sungguh beriman. Maka nanti akan Nabi Isa kabarkan dia adalah seorang nabi, bukanlah Tuhan atau bukan anak Tuhan, namun utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa li uhilla lakum ba'dalladzi hurima 'alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Dan aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu dengan membawa bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Lalu dikatakan pada ayat 51, sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah dia, sembahlah Allah, bukan sembah Isa. Inilah jalan yang lurus. Nah, disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Setelah ayat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa Nihayah, beliau sebutkan Allah Ta'ala telah menyebutkan bahwa para malaikat telah memberikan kabar gembira kepada Maryam bahwasanya ia telah dipilih oleh Allah dari sekian banyak wanita di zamannya. Ya, jadi dari sekian banyak wanita di zamannya, Maryamlah yang dipilih. Kemudian, ia dipilih untuk melahirkan seorang anak tanpa adanya ayah. Itu keistimewaan Maryam ya. Maryam diberi kabar gembira bahwa anak tersebut kelak akan menjadi seorang nabi. Seperti yang kita baca di ayat Ali Imran tadi 42-51. Dalam ayat disebutkan, dan dia berbicara dengan manusia dalam buaian. Masih kecil bisa berbicara dengan izin Allah. Maksud kalimat ini adalah Isa di masa kecilnya
Isa di masa kecilnya akan mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan selainnya. Tatkala dewasa, Isa tetap mengajak untuk menyembah Allah, bukan menyembah dirinya. Bukan menyembah diri Nabi Isa, bukan. Maryam diperintahkan untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan yang terus-menerus, ya. Itu maksudnya kunut, yaitu dawamut ta'ah kalau arti kunut. Terus sujud dan ruku' hal tersebut dilakukan agar Maryam pantas mendapat seperti itu. Juga sebagai wujud syukur atas nikmat tersebut. Ada yang berkata Maryam melaksanakan sholat hingga bongkak kedua kakinya. Semoga Allah meridhoi dan merahmatinya. Semoga Allah mencurahkan rahmat kepada bapak dan ibunya. Nah itu ya sebagian karomah Maryam. Ingat ini baru sebagian. Dari 2 serial ini yang saya bahas itu baru sebagian. Nanti masih berlanjut saat ia mengandung Isa ini belum dijelaskan. Melahirkannya belum, sampai cobaan yang dia hadapi dari kaumnya Bani Israel. Maryam ketika lahir kan dapat cobaan lagi setelah itu. Sebenarnya tentang lahirnya Isa sudah kita jelaskan, saya sudah jelaskan ada di rumaisa.com. Ya, jadi saya sangat senang sekali bahas Maryam karena cerita-ceritanya luar biasa seperti ini. Dan para pendengar, para penonton sekalian bisa memiliki kitab Al-Bidayah wan Nihayah untuk dikaji di rumah, apalagi di masa kita stay at home. Saya senang sekarang ini baca kisah-kisah semacam itu. Ya, saya kaji dengan anak-anak, Masya Allah, banyak pelajaran yang belum kita dapat dulu. Dulu kita cuma tahu secara umum saja, oh Isa seperti ini. Ada cerita-cerita tentang mereka secara detail yang para ulama sudah sebutkan. Dan itu intisari dari ayat Quran, intisari dari hadis. Itu sudah dibahas. Baik, tersisa 3 menit nih ya. Saya langsung dengan tanya jawab. Ini wow, di YouTube seperti biasa sudah banyak. Saya lihat dulu di ini. Nah, Maryam dan Nabi Zakaria apa masih dari Bani Israel? Iya ya. Dari Yakub, Ishak, Yakub turun itu. Nanti ada Musa, Nabi Musa, ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, nah keluarga Imron, nah Maryam tuh keturunan dari situ. Jadi nanti bisa putar video ini ulang atau video sebelumnya ada di YouTube, ya. Itu ada kisah tentang Maryam yang saya sudah ceritakan. Baik yang di Instagram ini nggak ada, ini kayaknya yang nanya. Baik, nggak ada ya di Instagram ya. Saya baca di YouTube. Ini pertanyaan di YouTube ini bagus-bagus karena mereka nyimak terus sudah tanya dari awal. Karena sudah tahu kebiasaan saya buka tanya jawab di YouTube. Mau tanya jawab seperti ini nanti malam bisa manfaatkan momennya jam 8 malam standby di YouTube. Nanti kita bahas tentang jadwal selama di bulan Ramadan. Jadwal selama di bulan Ramadan, nanti download bukunya di website Rumaisa di buku fikih puasa untuk anak. Nah, itu fikih dasar maksudnya. Saya tujukan untuk anak karena dasar sekali. Nanti bisa dikaji malam ini. Bagaimana hukum bekerja di toko retail Indomaret? Ya, asalnya masih boleh, namun masalahnya yang dijual itu loh yang menjadi masalah. Ada mungkin miras di situ, ada rokok di situ. Nah, itu yang jadi pertimbangan bagi saya untuk timbang-timbang kerja di situ. Saya milih hadis Aisyah, apakah saya boleh merutinkan sholat qobliyah zuhur 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat sesudah sholat karena jarak azan iqamah yang singkat. Boleh saja seperti itu, tidak masalah. Namun kalau ibu sholat di rumah tidak pakai patokan azan dan iqamah di masjid ya, yang penting sudah masuk waktu sholat, ibu bisa nunda lagi setengah jam, masih ada peluang untuk kerjakan sholat qobliyah, nggak masalah. Apakah ada dasarnya kunut nazilah dilakukan karena terjadinya wabah? Mazhab Hambali nggak boleh, mazhab yang lainnya bolehkan, dan ini jadi fatwa MUI juga membolehkan kunut nazilah ini. Saya tinggal di rumah adik yang bersuami dan ikut merawat ibu yang berumur 80 tahun, sedangkan saya janda yang tidak berpenghasilan. Ustaz, bersahakah saya? Iya, ini masalah di rumah adik yang bersuami. Rawannya di situ. Kalau ada tempat sendiri mungkin lebih bagus. Coba cari solusi untuk ini. Ustaz, apakah efek suara seperti lonceng, bel, telepon itu termasuk musik? Kalau nadanya nada musik kan kita tahu ya nadanya itu bagaimana ya.
Kalau sekadar terima telepon, ada dring gitu, ada telepon. Ini karena kita butuh suara kayak gitu saja nggak masalah. Apakah benar pakaian yang tidak kita pakai selama 40 hari akan dihisap? Wallahu a'lam, saya belum tahu hadisnya ya. Bagaimana hukumnya wanita yang tidak mengganti utang puasanya sejak awal remaja hingga sekarang karena malas, merasa tidak sanggup dan tidak berpikiran cukup di fidyah, padahal ia mampu berpuasa, tetap qadha. Dia harus qadha ya untuk puasanya tadi. Terus, apakah puasa batal jika waktu sujud mungkena yang di dekat dagu masuk ke dalam mulut dan baru bisa membenarkan pada saat duduk di antara dua sujud? Tidak batal. Sholatnya juga tidak batal. Almarhum mertua saya memiliki utang dan akan dibayar ketika mendapat uang asuransi. Bagaimana Ustadz hukumnya? Nah, ini yang jadi masalah. Kalau ada yang bisa lunasi tanpa pakai asuransi lebih baik. Bagaimana dengan arisan yang ada biaya pemotongan dan bagaimana dengan tabungan yang dipotong biaya administrasi? Ya, resiko nabung kayak gitu ya, ada biaya administrasi. Jika sholat tarawih 11 rakaat, witirnya 3 atau 1 Ustadz. Bisa milih 3, bisa milih satunya. Jadi sholat malamnya 8 rakaat. Sepasang kekasih merencanakan menikah, akan tapi sebelum hari akad ia melakukan hubungan suami istri. Bagaimana hukumnya? Dosa besar. Dan itu tanda tidak bersabar. Apakah termasuk zina Ustaz? Iya, belum akad. Jika mereka sepasang kekasih tadi memiliki anak laki kedua dan ketiga, apakah ayahnya bisa menjadi wali? Kalau dilihat dari sisi kesahannya, sah ini nikahnya. Namun dosa besar ketika sebelum memulai menikah tadi. Apa hikmah dari diasuhnya Maryam oleh Nabi Zakaria Ustadz? Tadi saya sudah jelaskan, orang-orang tentu saja berlomba untuk mengasuh ya wanita soleh atau dari keturunan yang baik-baik. Pasti seperti itu. Apakah karomah itu bisa atau boleh diklaim? Misal seorang bilang ini karomah, ini karomah. Nah, yang mengklaim ini yang jadi masalah ini. Ya, kita katakan punya karomah oleh Allah. Namun tidak bisa seorang itu mengklaim seperti itu karena takut dia nanti ujub, sombong dan seterusnya. Saya memiliki nenek buyut bernama Dinar. Bolehkah saya menisbatkan nama saya kepada beliau dengan nama Ad-Dinari? Kan nama antum sudah ada, Rafli M. Nugroho. Cukup seperti itu, nggak usah pakai nisbat-nisbat yang ini cuma kebiasaan orang Arab, bukan kebiasaan kita orang Indonesia. Nama apa adanya saja sudah yang dipakai, itu lebih bagus. Tempat kami muazin selalu azan sebelum waktunya, 1-2 menit sebelum manjing. Apa makanan atau minuman yang masih ada ditinggalkan atau makan lagi secukupnya? Oh ini, kalau memang belum masuk waktu subuh, pasti boleh makan ketika itu. Ya, kita mungkin pakai patokan ini yang ada di kalender saya, ini jam saya ini terlalu cepat. Bisa jadi ini terlalu cepat. Nggak masalah untuk tidak memperhatikan azannya, tunggu sampai tepat waktu baru kita berhenti makan dan tidak boleh aktivitas makan minum lagi dilanjutkan. Baik, malam ini silakan hadir di channel YouTube Rumah Isra TV. Ya, pasang schedule Anda jam 8 malam. Makanya kalau bisa subscribe di YouTube channel Rumah Isra TV ini biar dapat info kajian yang terbaru ya, yang nanti akan diingatkan juga kalau ada live. Demikian yang bisa kami bahas. Nanti yang belum dijawab bisa malam ini hadir jam 8 malam insyaallah. Kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.